Sebentar. Pak Safrudin ya. Silakan Pak Safrudin. Baik, terima kasih. Saya izin share dulu Pak ya. Ya, silakan Pak. Sudah bisa terlihat PPT saya Pak? Ya baik Pak, sudah terlihat Pak. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan hasil praktikum analisis risiko beban pencemaran di Das Kandilo, daerah aliran Sungai Kandilo di Kabupaten Pasir. Jadi latar belakang mengambil lokus di Das Kandilo adalah Das Kandilo merupakan salah satu dari sekian das. Jadi di Kabupaten Pasir ada 3 das besar. Namun yang paling banyak menerima tekanan kegiatan yaitu berada pada Das Kandilo. Jadi ada beberapa kegiatan masyarakat, perusahaan, dan pemerintah dengan berbagai aktivitas ekonomi semua mayoritas berada di Das Kandilo. Bagian hilir merupakan pusat dari pemerintahan di Kabupaten Pasir, tepatnya Tanah Grogot. Kemudian merupakan pertemuan berbagai aliran sungai di Das Kandilo menjadi satu aliran, di mana merupakan wilayah yang menjadi akumulasi atau lokasi akumulasi cemaran dari berbagai sektor yang terdapat di sepanjang daerah aliran sungai. Kemudian limbah juga langsung masuk ke dalam badan air, baik itu berupa limbah secara kimia, fisika, dan biologi, telah mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan hidup sebagaimana penelitian dari Yuniarti dan Biatmoko tahun 2019. Diharapkan dengan adanya hasil dari analisis resiko Das Kandilo, maka diharapkan telah mengetahui cara studi lapangan dalam menganalisis risiko yang mungkin terjadi pada aktivitas sehari-hari yang berhubungan dengan keberlanjutan lingkungan, dalam hal ini Das Kandilo di Kabupaten Pasir. Kedua, menjadi bahan masukan kepada stakeholder terkait temuan yang ada di lapangan untuk dapat dijadikan kajian lebih luas dan lebih mendalam, serta dapat dijadikan dasar dalam penyusun kebijakan tentang perlindungan dan pengelolaan Das Kandilo. Ketiga, mengetahui penyebab terjadinya pencemaran dan memetakan unsur pencemar berdasarkan asal muasal sumber pencemar sungai tersebut. Dan yang terakhir, dapat dijadikan bahan edukasi terhadap masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian aliran sungai supaya terhindar dari bahan pencemar yang berbahaya bagi keselamatan dan kesehatan manusia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama, metode pengambilan data. Pengambilan data mayoritas merupakan data sekunder yang berasal dari beberapa instansi. Kemudian hasil data tersebut kemudian kita gunakan untuk analisis data menggunakan TOPSIS, Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Situation, di mana pada tahun 2021 Fauji menjelaskan bahwa tanah ini diperkenalkan oleh Huang dan Yun sebagaimana yang terlihat pada bagan pertama. Kita membangun matrik keputusan, normalisasi matrik keputusan, kemudian mengalihkan matrik keputusan yang sudah dinormalisasikan dengan bobot, menentukan ideal positif dan ideal negatif, dan terakhir setelah mengukur jarak ideal menghitung kedekatan relatif terhadap ideal. Adapun peta dari Das Kandilo bisa kita lihat di paparan. Jadi Das Kandilo ini mencakup beberapa dari 10 kecamatan, ada 4 kecamatan masuk dalam wilayah Das Kandilo, yaitu Muara Komam, Batu Sopang, Muara Samu, 5 Pasir Blekong, dan sebagian dari Tanah Grogot. Sumber percemar yang ada berdasarkan data sekunder, sumber percemar merupakan domestik, industri yang merupakan tekanan terbanyak itu berasal dari industri, terutama tambang batu bara dan pabrik sawit. Kemudian non-point source, artinya
Sumber-sumbernya tidak hanya berasal dari satu titik, tapi berada dalam sporadis menyebar di seluruh Das Kandilo, yaitu pertanian. Data yang tersedia adalah data kualitas air, produksi perikanan, kemudian data anggaran pengelolaan lingkungan hidup. Dari data-data inilah kemudian ditentukan beberapa bobot yang akan nanti menjadi dasar untuk memilih alternatif terbaik dalam analisis risiko Das Kandilo. Seperti yang terpapar, ada kriteria pertama penurunan populasi ikan, kualitas air, pendapatan, kemudian biaya kebijakan. Penurunan populasi ikan, semakin populasi ikan produktivitasnya semakin menurun, maka dianggap bahwa bobotnya semakin tidak baik. Kemudian kualitas air, apabila kualitas air ini semakin baik, maka akan diberi bobot 5. Demikian juga pendapatan, semakin pendapatan menurun, maka dianggap bahwa kondisi Das Kandilo itu semakin buruk. Dan apabila biaya kebijakan yang kita keluarkan itu relatif tidak banyak, maka akan menjadi sesuatu yang lebih baik daripada kita mengeluarkan biaya kebijakan yang biaya kebijakan yang lebih tinggi. Alternatif yang dipilih yang pertama, tidak melakukan tindakan apapun yang berpengaruh, kemudian melakukan rehabilitasi ekosistem, dan yang terakhir melakukan moratorium terhadap kegiatan di wilayah Das Kandilo. Hasil perhitungan sebagaimana terpapar di paparan ini, pada kriteria C1 diperoleh nilai maksimum 0,5 sehingga nilai modifikasi untuk C1 pada A1 diperoleh adalah 0,5 dikurang 0,5 dan seterusnya. Kemudian dari normalisasi, hasil normalisasi, kemudian penentuan jarak ideal, close dan ranking, akhirnya diperoleh bahwa pilihan yang terbaik adalah pada pilihan yang ketiga, yaitu melakukan moratorium. Adapun kesimpulan dan masukan berdasarkan nilai closes yaitu 0,69528 yang merupakan nilai terbesar dari ketiga alternatif, maka pemerintah Kabupaten Pasir perlu melakukan kebijakan moratorium terhadap segala aktivitas yang berada pada bantaran Sungai Kandilo maupun yang berada pada wilayah Das Kandilo untuk menekan beban pencemar yang masuk ke badan sungai, di mana pembatasan pembangunan kegiatan yang memiliki potensi yang besar penyebab turunnya kualitas air Sungai Kandilo, yakni industri, dalam hal ini industri batubara dan pabrik CPO, kemudian rumah potong hewan, hotel, rumah sakit, dan perumahan. Penyebab penurunan kualitas air Sungai Kandilo disebabkan 3 sumber pencemar, yakni aktivis domestik, industri, dan non-point source. Kemudian strategi pengendalian pencemaran air Sungai Kandilo yang telah mengalami penurunan ada beberapa strategi. Pertama, pengurangan beban pencemar dari sumber yang ada melalui pengendalian pencemaran organik, dalam hal ini BOD sekitar lebih dari 75%, yakni dengan pengolahan limbah penduduk untuk perbaikan kualitas air agar baku mutu air selalu terjaga. Kemudian pengolahan limbah yang berasal dari industri saja tidak mencukupi, namun juga harus bersamaan dengan pengolahan limbah domestik dari sektor pemukiman. Kemudian peningkatan pengawasan terhadap pembuangan limbah cair industri melalui sistem pengawasan yang lebih ketat dan penegakan hukum yang lebih tegas, karena meskipun sebagian industri telah memiliki IPAL, namun kadang tanpa terawasi limbah cair terkadang dibuang melebihi baku mutu. Ketiga, pembatasan perizinan pembuangan limbah di kawasan Kandilo yang sudah melebihi daya tampung dan daya dukungnya. Dibatasi hanya kegiatan yang tidak memiliki potensi limbah cair atau industri kering. Keempat, peningkatan daya tampung sungai dengan melakukan peningkatan kelestarian lingkungan pada daerah aliran sungai, sehingga perlunya perencanaan pada penyusunan yang baik pada tata ruang dan tata guna lahan yang berkelanjutan. Kemudian yang kelima, meningkatkan kapasitas masyarakat dalam upaya pemeliharaan sungai sekaligus sebagai kontrol pelaksanaan pengendalian pencemaran yang sangat efektif. Kemudian perlunya manajemen Das Kandilo
yakni dengan pemenuhan kebutuhan rehabilitasi lahan, konservasi tanah dan air, pemenuhan dalam upaya mencapai pendapatan wilayah dan pendapatan per kapita sesuai dengan kelayakan lingkungan, pemenuhan kebutuhan daya dukung sumber daya alam dan lingkungan. Baik, saya kira sekian dulu. Terima kasih. Mohon masukannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Safruddin. Mungkin selanjutnya kita lanjut ke presenter selanjutnya, yaitu Bu Tri Ratna. Saya persilakan Bu Tri Ratna. Baik, terima kasih Pak. Izin share Pak. Ya, silakan Bu. Sudah kelihatan Pak? Oke, masih loading kayaknya. Oh ya, baik. Terima kasih.